Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa kemerdekaan. Sebelum melakukan pembelajaran, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan bersama orang lain. Anak-anak semua, coba perhatikan surat undangan di bawah ini. Tahukah kalian jenis-jenis surat undangan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran. Surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu surat resmi, undangan setengah resmi, undangan tidak resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Contoh surat resmi, kalian dapat membuka buku tematiknya halaman 153. Selanjutnya surat undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Kalian juga dapat membuka bukunya halaman 154. Selanjutnya undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Untuk contoh surat tidak resmi, kalian juga dapat membuka buku tematik halaman 154. Anak-anak semua, untuk mengetahui perbedaan surat resmi dan tidak resmi, kita dapat melihat contoh surat berikut ini. Yang pertama, jika surat resmi mempunyai kepala surat. Kemudian setelah kepala surat, kemudian ada tanggal pembuatan. Dilanjutkan dengan nomor lampiran perihal. Kemudian nama dan alamat tujuan. Ada pembuka surat dan isi surat. Kemudian penutup. Selanjutnya pembuat surat. Itulah bagian-bagian dari surat resmi. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda berupa penyublinan. Anak-anak semua, pernahkah kamu melihat atau mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari? Kapur barus tersebut dalam beberapa hari akan mengecil atau bahkan menghilang dalam lemari. Mengapa demikian? Anak-anak semua, kapur barus merupakan benda padat dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi benda gas. Kapur barus tersebut mengalami penyublinan. Kapur barus tersebut mengalami penyublinan. Menyublin adalah peristiwa berubahnya benda dari padat menjadi gas. Anak-anak semua, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang pengakuan kedaulatan Indonesia. Setelah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, maka tugas kita sebagai generasi bangsa adalah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara
untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya. Misalnya, dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, lalu membangun kualitas manusia Indonesia. Anak-anak semua, salah satu cara mengisi kemerdekaan adalah dengan cara melakukan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Contohnya sebagai berikut: pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Anak-anak semua, dalam kegiatan pembangunan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan. Faktor pendukung pembangunan nasional antara lain kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, kemudian sumber daya alam yang melimpah, situasi keamanan dan politik nasional yang stabil. Sedangkan faktor penghambat pembangunan nasionalnya adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kemudian penguasaan teknologi yang masih rendah. Adanya korupsi di ranah pembangunan. Lalu birokrasi yang buruk. Demikian pembelajaran kita hari ini. Harapan Ibu agar kalian dapat memahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.